Oke, selamat sore. Di sini dengan Muhammad Nafi Prasetya, Artemis 076. Kita kenalin dulu gak sih? Oke, kenalin gua Parmal Kusmidi, panggilannya Maul, Artemis 63. Kenalin, nama aku Lanang Baswara Saki, Artemis 029. Aku Muhammad Lutfi Jamaluddin, Artemis 056. Kalau gue Davi Ramadan, Artemis 039. Aku Tadeo Oktor Ramawijaya, bisa dipanggilin Tadeo, Artemis 059. Oke, dan sekarang kami sedang bersama. Oke, kenalin semuanya. Aku Petra Joso Saputra Storus, biasa dipanggil Petra, Apollo 061. Apa sih jabatannya? Iya, jabatannya Jabatan. apa nih, Mas? Jabatan di mana nih? KMPN dulu. KMPN. Jabatan di KMPN. Pertama anggota biasa, kedua staf hubungan luar dan alumni. Oke. Itu ngapain tuh, Mas? Master. Jadi Hubla itu ngurus segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan pihak eksternal di luar ITB. Misalnya itu ada Kopiawan. Kopiawan tuh kayak talk show dan biasanya pembicaranya itu alumninya PN penerbangan. Nah, terakhir kali itu Kopiawan kalau nggak salah waktu itu pernah dari GMF, dari Pelita Air, dari mana lagi tuh lupa lah. Ting banyak lah kalau Kopiawan. Kemudian yang kedua ada company visit. Company visit itu ya kunjungan ke perusahaan. Biasanya sih yang paling sering ya ke PTDI sama GMF. Lalu ada Kopiawan, company visit, ada ini satu lagi lupa aku namanya ya. Tapi intinya itu kita bakal setidaknya kayak cultural exchange atau gitulah dengan himpunan lain di luar ITB. Jadi kalau nggak salah rencananya itu di kepengurusan kayak ini tuh mau ke FKUI sama FKUI sama Unpad itu apa ya? Lupa aku, FK juga kayaknya. Gitu sih. Terus kalau waktu buat Sonic kemarin kan ada bawa dari alumni juga bagiannya dari Wasta. Bukan, kalau misalnya kegiatannya bukan merupakan proker BPP, kayak Sonic kan udah ada badan kepengurusannya sendiri. Ya. Nah, jadi semuanya itu diurus oleh si Sonicnya. Oke. Kalau AIS itu juga termasuk kerjaan master kan? Apa enggak? Apa beda? Jadi di BPP kali ini tuh AIS itu dipisah. AIS itu dia menjadi badan semi otonom sendiri. Dia punya kepengurusan sendiri, dia punya cara menarik cara regenerasinya sendiri gitu-gituan lah. Jadi makanya salah satu diminta kalian wawancara ke ketua BSO kan. Nah, karena BSO itu di kepengurusannya benar-benar baru gitu. Tahun-tahun sebelumnya itu AIS itu ya kayak event tahunan biasa. Event 2 tahun sekali biasa. Cuman kali ini karena mau dibuat jadi tahunan dan mau dibuat rutin supaya kepengurusannya jelas, dia jadi akan BSO. Oke, terus Tadi kan aku udah. Tadi. Tadi nggak apa-apa. Oke, gua. Oh ya, ini Master mau tanya, ini kayak gimana? Kalau membuat acara kayak gitu dan mengundang yang dari luar, itu gimana kayak convince mereka untuk mengikuti atau apa yang tahapnya kayak gitu untuk mendapat mereka untuk datang buat acaranya? Oke. Jadi kalau misalnya ngundang dari luar ya, biasanya kan kalau ngundang alumni itu pasti ada tornya lah, supaya mereka setidaknya nggak kayak ngilang tiba-tiba. Kalau masalah convince gimana ya sebenarnya tinggal diminta aja, bisa bersedia atau enggak acaranya, kita jelasin mau bagaimana tujuannya apa. Dan biasanya kalau alumni itu bakal bersedia banget gitu loh. Kalau misalnya ke perusahaan, ke perusahaan ini lebih ribet ya, karena dia kan kepengurusan di perusahaan tuh biasanya bukan dari alumni juga kan. Nah, di sisi lain kami ngontak perusahaannya langsung, biasanya juga minta bantuan dari prodi. Prodi kan ada dosen-dosen yang istilahnya sering kerja bareng perusahaan-perusahaan. Nah, biasanya kayak gitu sih. Jadi lewat itu prodinya, dosen kayak gitu untuk mendapat mereka perusahaannya. Kalau misalnya untuk kontak pertama itu pasti cara profesional dulu kan, karena mereka pasti punya yang bisa dikontak sendiri lah, ada nomornya sendiri kan.
Nah, tapi untuk mempermulusnya lah setidaknya pakai bantuan dari dosen. Mempermudahnya. Oke. Mungkin follow up aja untuk ketika menghubungi misal alumni atau perusahaan-perusahaan yang udah ada dari luar, yang ada alumninya atau gimana. Itu tuh apakah selalu berhasil atau ada kendalanya gitu, sering gagal gitu, atau apakah kayak win rate-nya 100%? Nggak ada 100% di dunia ya. Jadi kalau acara gitu pasti udah dipikirin dari lama dan udah dikontak dari lama juga. Dan memang beberapa kali gagal gitu. Jadi sebelumnya kayak apa mau ke Garuda lagi ya, chat lagi, oh nggak bersedia. Lalu chat lagi mau ke Lion nggak bisa. Baru berapa kali tiba-tiba mau chat Jehian misalnya dari Mantapukor nggak bisa. Lalu tiba-tiba dapatnya Pelita Air, Pak Putra. Ya itu, jadi memang pasti ada gagalnya gitu. Karena kan acara gitu kemungkinan besar kan kita nggak memberikan bayaran apa-apa ya. Karena kita kan juga bukan sebuah perusahaan, bukan sebuah organisasi yang menghasilkan uang. Kita non-profit organization. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya memang narasumber tidak bersedia, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu aja sih. Ada yang mau nanya dulu? Jamal? Oke, mungkin aku tanyanya agak out of topic ya. Cuman apa benefit yang bener-bener dirasakan banget selama jadi anggota biasa KMPN? Oke, benefit yang dirasakan banget selama menjadi anggota biasa KMPN. Yang pertama pakai Jahim. Itu sebenarnya ini personal aja ya. Kadang FOMO nggak sih ngeliat orang tuh kayak udah punya organisasi sendiri, udah punya teman-teman sendiri gitu kan. Nah itulah yang sebenarnya awalnya itu aku cari. Kemudian yang kedua ya fasilitas. Ya walaupun dari anggota khusus pun juga udah bisa menggunakan kan. Tapi lebih nyaman kalau misalnya kamu jadi anggota biasa. Yang ketiga benefitnya adalah kamu punya hak untuk memilih kepengurusan. Jadi karena kamu punya hak untuk memilih, kamu juga bisa mengkritisi secara langsung orang-orang yang bakal naik, kayak pemilihan kahim segala macam. Itu di audiensinya segala macam, lu bisa debatin aja sampai habis-habisan gitu. Jadi kayak lu bisa lebih kritis lah. Kemudian yang keempat, bondingnya lebih dapet. Kalau misalnya lu jadi angbis, lu berarti bisa ikut lebih banyak proker, berarti lu bisa bareng-bareng lebih sering lah gitu kan. Yang kelima kemudian lebih kenal ke alumni-alumni. Nah, jadi ada grup KMPN namanya Muda Mudi KMPN. Grupnya itu memang isinya cuma anggota biasa aja. Dan itu koneksinya banyak, jauh banget sampai yang 16 kurasa masih ada ya di situ. Biasanya sih udah lulus biasanya keluar ya, cuman beberapa masih stay gitu. Jadi koneksinya itu dapat banget. Kemudian punya hak untuk dipilih. Kalau kamu memang berambisi, kamu memang kayaknya ini waktu yang tepat untuk berorganisasi dan memegang jabatan, ya kalau dengan menjadi anggota biasa kamu punya hak untuk memegang jabatan tersebut. Gitu sih. Ada lagi? Untuk masternya sebelumnya kan ini masternya udah resmi jadi anggota biasa. Nah kalau untuk memegang jabatan yang kalau dianggap ring 1 atau ring 0, ring 2 gitu kan 1 tahun setelah ini ya kan ya master ya. Nah itu masternya sendiri mau jadi apa? Oke, kalau masalah lanjutan ya, aku sebenarnya aku kan dari awal magang di Hubla, nge-staff di Hubla. Jadi memang tujuanku adalah jadinya regenerasinya si Hubla. Tujuanku adalah memegang jabatan di Hubla dan memperbaiki beberapa hal lah yang kurasa itu masih kurang sesuai dan kayak tidak produktif gitu loh. Jadi ya kalau saya tanya mau memegang jabatan apa, ya aku bakal jadi kadifnya Hubla. Rencananya gitu. Oke, aku lagi bentar ya. Dari kami udah ada nanya tentang Hubla itu apa, udah ngapain aja. Tapi justru kayak belum nanya kenapa Hubla dari awalnya kan belum ditanya ya. Nah jadi kenapa Hubla, terus kenapa juga mau lanjutin sebagai regenerasinya. Terus apakah punya pengalaman di dulu yang bersangkutan dengan itu, ataukah karena awalnya nyoba-nyoba aja atau gimana? Coba Bang Mas Petra. Oke. Kenapa Hubla? Sebenarnya ini jauh ya. Maksudnya jauhnya nggak sampai SMA sih, sampai sebelum masuk ITB. Yang pertama, kalau kalian dengar dari lama ya,
ITB itu kan basisnya adalah alumni ITB itu dibilang paling kuat, ya kan? Nah, makanya itu sebenarnya awalnya aku kenapa pengen masuk himpunan, gara-gara ngejar alumninya itu. Kemudian setelah alumni, rupanya di dalamnya itu nggak semuanya juga dikenal alumni. Gimana caranya supaya dikenal alumni? Ya jadi ketua-ketuaan. Ya paling kan kalau dengan aku menjadi hubla, aku bisa semakin kenal dengan alumni, semakin dapat koneksinya lebih banyak lah. Aku mikirnya gitu. Itulah alasan aku kenapa masuk hubla. Kemudian kenapa pengen menjadi regenerasinya hubla? Karena aku merasa selama ini hubla itu masih kurang produktif. Banyak waktu kosongnya, lalu tiba-tiba rapat mendadak di waktu yang singkat menuju kegiatan lah gitu ceritanya. Nah jadi itu yang sebenarnya mau dibenahi. Kan nggak bisa ya membenahi sesuatu dari luar gitu. Kalau kalian dengar-dengar kan, aktivis kenapa malah aktivis sekarang palingan endingnya masuk DPR juga. Nah kan mindsetnya gini, kalau jadi aktivis doang nggak bisa memperbaiki, kamu cuma bisa menyuarakan. Nah dengan kamu masuk ke dalam menjadi bagian dari DPR, kamu bisa memperbaikinya langsung dari dalam. Kalau nggak terkena nggak terkena doktrin sesatnya di dalam ya. Nah jadi mindsetku masuk pengen jadi ininya hubla tuh kayak itu juga. Untuk memperbaiki harus dari dalam. Kalau dari luar doang, ya oke, itu dianggap sebagai saran. Tapi kemungkinan kan saran diterima dan tidak gitu. Kalau aku menjadi ketua, berarti kan aku yang bisa mengambil keputusan apakah sarannya diterima atau tidak, bukan yang menyarankan lagi. Jadi eksekutifnya, begitulah. Ada lagi? Cek dulu. Oke. Mau nanya sih sebenarnya lebih kayak apa ya? Tips berorganisasi kayak biar kita juga kayak bisa memberikan input yang bagus gitu, gimana? Memberikan input yang bagus maksudnya gimana? Kayak apa ya? Kayak bisa berkontribusi lebih gitu. Selain apa ya? Tahu sih Pak, kayak tips berorganisasi dari Master tuh gimana? Tips berorganisasi yang pertama sering-sering ngumpul. Kebetulan kan udah ada sekre ya. Jadi kayak ya anak-anak KMPN juga pasti seringnya ngumpul di sini kan. Dan kalau lo lihat ada yang ngumpul sini, kemungkinan mereka antara mereka pengen nongkrong aja atau mereka ngerjain sesuatu. Nah, yang penting koneksinya dulu dah. Itu paling pertama. Sering-sering aja ngumpul supaya lo dikenal gitu kan. Kemudian yang kedua, ya pengalaman. Dengan lo sering ngumpul lalu lo ikut proker-prokeran, bahkan lo nggak usah nge-staff, lo kayak ikut sebagai peserta prokernya aja. Kayak misalnya Kopiawan lo datang cuma untuk ngelihat Kopiawan tuh gimana sih sebenarnya. Itu benar-benar menambah wawasan banget. Jadi kayak bisa pasti lu bisa mendapat sesuatu yang bisa diperbaiki dari view-nya si peserta. Kemudian yang ketiga adalah magang. Magang itu bagus banget, kenapa? Karena itu awalnya banget lu bakal terkena langsung mengurus suatu kegiatan gitu kan. Walaupun yang lu urus sebenarnya gak besar-besar banget kan. Tapi dengan lu melakukan magang, lu ikut rapat-rapatnya, lu bisa dapat insight-nya gitu loh. Kayak, oh gue kira ini sebenarnya nggak masalah, tapi ternyata dari tahun-tahun lalu ini adalah masalah gitu kan. Lalu yang keempat ya rasionalisasikan aja sih. Jadi kayak lu kalau melihat sesuatu itu masalah, lu pikirin dulu itu masalah atau enggak sih sebenarnya. Lu dicek dulu. Jadi jangan langsung ngomong lah kalau itu ada suatu masalah. Gitu sih kalau dari aku. Sesuaikan. Mau tambahin? Aku mau tanya lebih ke apa ya? Kita kan Artemis itu sebagai baru masuk AE lah istilahnya. Belum mengerti bagaimana lingkungan kuliahnya segala macam gitu. Kira-kira ada ada saran gitu, tips and tricks gitu menghadapi kuliah di Teknik Dirgantara gitu. Oke. Untuk AE kalau boleh jujur dosennya biasanya lumayan santai ya. Santai secara absensi gitu-gituan lah. Nah, tapi usahakan tetap datang. Kenapa? Karena jujur kalau udah sampai rumah biasanya nggak mau belajar lagi. Benar kan? Jadi maksimalin belajarnya itu di kelas. Itu yang ku dapat juga dari waktu aku nanya ke Kating angkatan 21, namanya Jovian. Nah, kemudian tugas itu lu nggak harus ngerjain sendiri, ya kan? Tugas tuh kerjain aja bareng-bareng nggak masalah. Yang penting jangan dikopas. Kenapa? Karena kalau boleh jujur, ujian itu biasanya mirip-mirip tugas. Cuman dipersulit aja. Jadi kayak ya supaya lu nya paham basicnya apa, lu ngerjain tugasnya jangan full kopas, walaupun ngerjain bareng-bareng. Usahain kayak
usahain mengerti lah, usahain diulik sendiri. Itu untuk uji, itu untuk kelas, untuk tugas. Kemudian usahakan tetap datang terus. Kenapa? Karena kadang tuh dosen tuh suka ngasih kuis mendadak. Misalnya Pak Lafi, kalian ada kelasnya Pak Lafi sekarang kan? Nah, Pak Lafi itu kalau misalnya kelasnya tiba-tiba sepi, dia bakal ngadain kuis mendadak. Beneran. Untung waktu itu aku datang, kalau enggak dapat nilainya. Jadi Pak Lafi itu kalau dia kelasnya tiba-tiba sepi, dia ngadain kuis mendadak. Kuis itu persentasenya lumayan, tapi soalnya gampang. Cuman true or false doang, tapi ya itu untuk supaya gara-gara pada nggak datang gitu loh. Ibaratnya butuh kehadiran juga untuk menjawab. Ya, butuh kehadiran. Kemudian tanya aja. Di kelas tuh lo nggak ngerti tanya aja. Tapi usahain nanyanya jangan kayak lo udah lewat 7-8 slide nih, baru lo mau balik ke 10 slide yang ke belakang. Ya itu nggak etis ya. Kayak ya udah lo di saat itu lo bingung, langsung interupsinya bapaknya kayak, "Pak, misi Pak mau nanya." Pasti bapaknya nge-welcome banget dah. Dosen tuh pasti nge-welcome banget bagi yang mau bertanya. Karena tagline-nya dosen di ITB ini yang selama ini ku dengar adalah pertanyaan bodoh adalah pertanyaan yang tidak ditanyakan. Cuman itulah pertanyaan bodoh. Ya itu sih. Kemudian ya palingan bareng-bareng lah. Kalian kan maksudnya bareng punya temen lah dan pemahamannya kan beda-beda. Bisa lah coba sambil bertukar informasi. Kemudian lu di di BPA bakal ada divisi akademik nggak? Ada akademik kan. Nah itu kan bakal nyediain kalian bakal ngebuat tutor-tutoran gitu kan. Drive. Ya kayak ya ada orang-orang yang lebih mengerti bisa ngetutor ke teman-temannya. Kalau dari KMPN bakal nyediain juga sih. Tapi ya biar enak kan double gitu. Misalnya hari ini tutornya dari KMPN, besok tutornya dari kalian kan jadi lebih paham gitu. Kalau seangkatan juga yang diajarkan tuh satu angkatan pelajari bareng gitu loh. Iya, jadi jadi tinggal lebih paham yang mana aja. Baru kan bisa sambil diskusi lah istilahnya kan. Lebih ke itu sih. Kalau saran dariku ya untuk menghadapi perkuliahan. Kemudian ini ujian jangan nggak ikut. Persentase ujian tuh pasti besar banget. PR kerjakan semua. Karena PR itu membantu banget. Jadi nanti kalau misalnya kalian apa sekarang? Dinflu ya? Rektor tuh jangan terkejut kalau kalian ujian tiba-tiba nilainya 30-an semua. Jangan terkejut karena memang susah. Tapi ya itu kalau misalnya kalian tutornya datang terus karena setiap tutor ada kuis, lalu kalian tugas kalian kerjain semua, niscaya nilainya minimal AB. Itu sih. Datang kerjain. Distribusi normalnya berlaku banget. Berlaku. Distribusi normal tuh berlaku untuk Dinflu berlaku. Rektor Dinflu berlaku. Apalagi ya? Kindin ada kayak? Kindin ada kayaknya. Kindin masih ada. Kalian dari Sisdin nggak? Sistem belum ya? Belum. Sisdin itu nggak pakai distribusi normal, jadi ya semangat lah ya. Jelek ya. Ya tapi Sisdin itu sebenarnya gampang sih. Sisdin tuh kayak materi SMA, probabilitas, permutasi sama kombinasi. Ya tapi jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh aja. Oh ya itu lagi, jangan dianggap remeh. Ada kayak misalnya nih kalian masuk Sisdin kan. Apa sih ini dulu kan ini kan juga udah pernah gitu kan. Ya jangan dianggap remeh lah. Nanti bisa itu kalian hari ini kayak gitu, tiba-tiba besok kalian bilang, palingan masih awal-awal, aku nggak usah datang dulu lah hari ini. Lalu di selanjutnya kalian datang kayak udah jauh banget gitu, udah sayang banget. Jadi kalau saran dari aku itu sih tentang perkuliahan. Oke, ada lagi? Udah berapa menit tuh? Udah 19. Udah ada lagi. Closingan aja. Apa ya? Dari Pertanyaan terakhir. Jadi Master Petra ini lahir di Surabaya. Ceritanya gimana? Kan orang Medan. Ceritakan sedikit tentang itu. Jadi itu jauh banget ya. Pertama dari bapakku lah. Bapakku lahir di Medan. Orang Batak. Mamaku orang Batak juga tapi lahirnya di Jayapura, Papua. Waduh. Pekerjaan? Enggak.
bapakku waktu itu kuliah di ITS, mamaku kuliah di Unair. Oke. Ketemunya di gereja. Ya. Nah, jadi itulah persekutuan, kalau bahasa Batak ya Naposo. Ya itu dekat nikah. Aku lahir di waktu itu, jadi bapak mamaku sebenarnya udah pindah ke Kalimantan kerja. Nah, cuman gara-gara Kalimantan waktu itu ini masih agak jelek lah ini ya kan. Mamaku dibawa ke Surabaya karena ada nenekku lah di situ kan. Oke. Jadi aku lahir di Surabaya. Tapi abis itu kecil langsung Kalimantan. Oke. Itu kecil sampai TKB sampai kelas TKB itu sampai kelas 4 SD di Riau. Riau 3 SD yang berbeda. Kemudian kelas 5 kelas 6 SD di Medan. Kelas 7 sampai kelas 8 semester 1 tuh di Jambi. Kelas 8 semester 2 sampai SMA kelas 3 itu di Medan. Lalu sekarang kuliah di Bandung. Pertanyaan lanjutan. Jadi kan itu pindah-pindah kan, apalagi pas SD pindah 3 kali kan itu kan. Itu punya temen pas SD gitu nggak yang masih kontakan sampai sekarang? Enggak. Ya gini ya, SD kan bayangin lah SD dulu belum ada HP ya. Kan masih main apa sih, kelereng, main apa namanya, stick kan. Iya. Belum ada HP ya, mau nyimpen kontaknya itu gimana loh. Kan gitu aja nya sekarang. Jadi ya itu sebenarnya nggak kontakan dia gara-gara nggak ada kontaknya. Udah lama nggak kontakan juga sih, jadi ya udah gitu. Apalagi kan itu Kalimantan, Riau, Jambi, kena kabut asap zaman itu. Iya kena kan? Kena. Ada juga saudaraku kena soalnya. Udah. Baik. Oke. Terima kasih banyak, Mas Petra. Kita foto dulu. Ya.